Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في كتابه الكريم أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
serta syukur kita selalu dan selalu kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah selalu dan selalu memberikan kita nikmat kapanpun dimanapun kita berada. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab melalui beliaulah Islam sampai kepada kita. Beliau juga satu-satunya insan yang kita harapkan kelak syafaatnya di yaumil qiyamah. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini pula, Al-Fakir ingin berpesan khususnya kepada Al-Fakir pribadi dan umumnya kepada jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala diukur atau ditimbang dengan ketakwaannya semata. Kemudian Allah memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, memerintahkan kita tentang takwa ini yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah ini ditujukan kepada kita semua, kita selaku umat yang beriman. Apa perintahnya? Perintahnya adalah ittaqullaha haqqa tuqatih, yaitu bertakwalah kalian secara hak. Bagaimana takwa secara hak? Yaitu dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara maksimal dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara total. Yang paling menarik di ayat ini, Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati di dada kalian tidak ada jiwa Islam. Jangan sampai kalian mati di dada kalian tidak ada dalam keadaan tidak menjalankan takwa ini. Kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi bulan depan ataupun tahun depan. Karena ketidaktahuan kapan kita mati. Oleh karena itu kita harus menjalankan perintah takwa ini kapanpun, dimanapun kita berada. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini apabila kita butuh sesuatu, kita masih bisa minta tolong istri kita, anak kita, bahkan orang tua kita maupun teman-teman kita. Tetapi ada suatu hari di mana kita tidak bisa minta tolong istri kita, anak kita, bahkan orang tua kita ataupun teman-teman kita. Bahkan hari itu cenderung kita semua saling menuntut antara satu dengan yang lain. Kapankah itu? Yaitu di hari kiamat, di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu salah satu sahabat dekatnya Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ada 7 macam orang yang kelak di mana hari itu tidak ada pertolongan, tapi Allah mau menolong kita. Ada 7 orang. Siapakah 7 orang itu? Apakah kita termasuk di dalamnya? Yaitu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu? Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah al-imamul adil, yaitu imam yang adil. Imam, siapakah imam? Imam dalam perspektif kebanyakan orang yaitu imam sholat. Betul, imam sholat itu imam, tapi itu adalah salah satu dari pengertian saja. Tapi imam secara global bisa jadi kepala RT ataupun kepala RW maupun kepala desa ataupun wali kota maupun gubernur ataupun presiden. Tetapi secara spesifik Rasulullah SAW mengatakan siapakah pemimpin itu?
yaitu kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'uliyatun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Contoh kecil, apabila seorang laki-laki sudah melakukan akad dengan seorang wali dari seorang perempuan dengan mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur, maka detik itu juga sang wanita ini dari ujung rambut sampai ujung kuku menjadi tanggung jawab atas laki-laki itu. Maka laki-laki tersebut sudahlah berkewajiban untuk menjadi pemimpin yang adil. Apabila kita soleh, pastikan yang kita pimpin menjadi solehah maupun soleh, yaitu anak-anak kita. Jadi apabila kita menghadiri majelis taklim, pastikan anak istri kita juga hadir di majelis taklim. Jangan sampai kita baik tapi yang kita pimpin tidak baik. Itulah contoh kecil dalam kita berbuat adil. Yang kedua, siapakah orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah? Yang kedua adalah wasyabun nas'a bi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang mana tumbuh dewasa yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan seorang pemuda tumbuh dewasa senantiasa menyembah Allah, tetapi kita selaku orang tua dalam mendidik anak kecil, anak-anak kita tidak mengenalkan Allah, justru kita menjauhkan anak-anak kita dari Allah. Contoh kecil, kita dalam memilih sekolahan, yaitu sekolahan yang bonafit atau sekolahan yang lagi trending atau sekolahan yang favorit, tapi kita tidak berpikir sekolahan di mana sekolahan itu yang mendidik anak-anak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu lembaga yang mana lembaga tersebut mendekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pesantren. Tetapi kita menganggapnya pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang kolot, yang kuno, yang tidak untuk zaman sekarang. Oleh karena itu adalah pengertian yang salah. Ayo anak kita apabila kita dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui pendidikan yang mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pesantren. Kita tidak mampu memasukkan anak kita ke pesantren, tapi anak kita pastikan masuk dalam TPQ terdekat kita agar supaya anak kita kenal dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memilih rumah. Biasanya rumah yang kita pantau adalah strategis ataupun murah, tetapi kita tidak memilih komunitas di situ. Apakah lingkungan di situ kondusif buat anak kita? Jangan-jangan anak kita di perumahan tersebut, anak kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pandai mengucapkan kalimat-kalimat jorok, maka anak-anak semacam itu tidak kita pikirkan. Oleh karena itu, apabila kita memilih rumah, bukan hanya masalah harga, bukan masalah ini strategis atau bukan, pilihlah di mana lingkungan yang tersebut, lingkungan yang mendidik anak kita, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak kita tumbuh dewasa senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang laki-laki yang mu'allaq, menggantungkan hatinya dengan masjid. Bukan satu masjid tetapi beberapa masjid. Maksudnya dimanapun kita berada, di dalam area perumahan maupun di luar perumahan, kita tetap menggantungkan diri kita terhadap masjid. Tatkala kita mendengarkan muadzin azan, sepenting apapun kegiatan kita di luar, ayo kita tinggalkan. Sepenting apapun transaksi kita di luar, apabila ada seorang muadzin mengumandangkan azan, ayo kita tinggalkan, kita berbondong-bondong ke menghadiri masjid yang terdekat. Bukan hanya situ, apakah kita sholat? Iya, tapi kita juga hadir di dalam majelis-majelis taklim yang diadakan oleh masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Apabila masjid membutuhkan uluran tangan kita contohkan. Apabila masjid ingin mengadakan perluasan, membeli tanah yang ada di sekitarnya, ayo kita bantu, kita ulurkan tangan kita.
Apabila masjid itu ingin mengecat dindingnya, apabila membutuhkan dana, ayo kita bantu. Maka orang semacam itu dikategorikan oleh Rasulullah orang yang mu'allaq dengan masjid, yang dipastikan akan ditolong oleh Allah kelak yaumil qiyamah. Yang keempat adalah warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu seorang laki-laki yang diajak perempuan cantik dan memiliki kekuasaan untuk berzina, tetapi dia mampu menolak. Mohon maaf, bukan aku tidak tertarik dengan engkau, bukan aku tidak mau dengan engkau, tetapi aku tidak mau berzina denganmu dikarenakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita introspeksi diri. Jangan sampai banyak di antara kita menjadi waliullah di tengah keramaian, tapi menjadi wali syaitan di tengah kesepian. Dengan handphone kita bisa akses gambar-gambar yang tidak senonoh. Dengan handphone kita bisa mengakses video-video yang tidak senonoh. Itulah orang semacam ini adalah menjadi wali syaitan di tengah kesepian, tapi di tengah keramaian dia menjadi waliullah. Oleh karena itu, jadikan kita betul-betul pribadi yang tidak mau berbuat zina, agar supaya dicontoh oleh anak-anak kita, kemudian kita dan anak-anak kita senantiasa dilindungi oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Kemudian yang kelima adalah warajulun tasaddaqa bi tasaddaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seseorang yang senantiasa bersedekah dengan ikhlas. Ikhlas bagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, seolah-olah tangan kita yang kanan memberi, tangan kiri kita tidak tahu. Itulah gambaran ikhlas yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dicontohkan oleh para sahabat bagaimana caranya ikhlas, yaitu dengan cara kita tidak menyakiti orang yang kita sumbang, orang yang kita sedekahi. Jangan sampai kita mengatakan, anak ini apabila bukan aku yang menyekolahkan, maka dia tidak mungkin untuk menjadi orang. Kita jatuhkan harkat martabat saudara kita, mentang-mentang kita yang menyekolahkannya, maka itu di hadapan Allah, maka tidak ada nilainya kecuali nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, latih diri kita untuk berbuat ikhlas. Latih diri kita agar supaya senantiasa bersedekah dengan ikhlas, dengan cara kita tidak menyakiti seseorang yang kita beri. Kemudian yang terakhir adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainahu, yaitu zikir sampai meneteskan air mata. Zikir yaitu mengingat. Apa lantunan zikir yang kita ucapkan? Seperti halnya kita ketahui bersama, afdhalul dzikri la ilaha illallah, yaitu mengucapkan zikir atau mengingat Allah yang paling afdal, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Saking mulianya kalimat la ilaha illallah ini, Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan dipastikan dia masuk surga. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apabila mulut ini senantiasa menggunjing tentang tetangga kita, apabila mulut ini terbiasa tidak sopan terhadap orang tua kita, apakah mungkin Allah rela mulut ini mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita? Jangan-jangan di akhir hayat kita tidak bisa mengucapkan apa-apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebab Rasulullah mengatakan orang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kebiasaannya. Apabila kita sering mengaji, insya Allah kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan mengaji. Apabila kita sering beribadah, insya Allah kita ditakdirkan kita dalam dicabut nyawa kita dalam keadaan kita beribadah. Semoga kita dikategorikan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kelak yang akan dilindungi kelak di yaumil qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memasuki bulan, yaitu bulan Syahrul Hurum, yaitu bulan Rajab yang dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bulan yang mulia. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, apabila indikasi orang yang ketujuh tadi belum ada pada diri kita, ayo kita adakan. Apabila sudah ada, ayo kita tingkatkan kualitasnya agar supaya kita berlatih di bulan Rajab ini dan memasuki bulan Ramadan, dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsih. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. السلام